DM juga beredar terkait DM-an Mbak sama Sule. Itu mungkin bisa diceritakan Mbak, sejak kapan sih kenal Sule itu? Atau bener nggak sih DM-nya gitu, awalnya bener apa enggak, terus sejak kapan kenalnya? Kalau benar ya benar, saya berbicara tentang fakta ya, nomor satu ya. Kalau dibilang kenalnya, yang jelas saya kenalnya dan melakukan pendekatan gitu ya, itu sebelum dia menikah dengan Mbak Natali. Jadi saya sedikit sebenarnya juga dibilang kasar. Itu kenal dekatnya itu dari kapan ya? Maksudnya dalam konteks sebelum pernikahan itu, apakah setahun sebelum pernikahan Sule? Saya udah bilang Mas, sebelum mereka menjalin hubungan sampai akhirnya menikah. Tuh. Tapi sempat lama nggak sih Mbak komunikasinya Mbak sama Kang Sule? DM-an atau WhatsApp? Lama juga sih, everyday kali ya, selalu WhatsAppan. Awalnya kan DM-an ya, cuman Kang Sulenya dengan minta nomor WhatsApp saya ya kita kasih karena memang dia membutuhkan model untuk video klip dia atau lagu apa ya saat itu. Terus jadi percakapan yang akhirnya mengirim kayak jatuhnya kayak BBM gitu ya gitu. Itu doang sih yang di WhatsApp, video callan kadang biasanya kalau pas syuting ya udah dia biasa video callan. Masih inget nggak tepatnya bulan apa, tahun kapan sampai itu DM? Ya kan mungkin yang menjawab ya, yang jelas saya berbicara tentang fakta bahwa benar saya memang ada pendekatan. Saya nggak bilang nggak ada pendekatan gitu ya, cuman ya konteksnya saya nggak yang maksudnya masuk dalam hubungan rumah tangga mereka setelah mereka menikah ini, nggak sebelum saat itu berarti status Kang Sule single dong, dan saya yakin juga tidak mungkin cuma saya yang hati emas sampai ke WhatsApp gitu, apalagi ya seorang Kang Sule yang punya nama gitu ya pasti kan berhak sampai saat dia berhak untuk BBM untuk juga sama. Mbak ini kan udah lama, berarti kan sebelum dia menikah. Kenapa baru sekarang sih? Maksudnya ngasih tahu, mengungkap DM itu. Kenapa nih Mbak? Ya gimana sih wartawannya mengemas gitu. Nggak ngerti juga lah. Saat itu kan saya cuma ditanya loh. Saya cuma ditanya bahwa ada nggak sih, aku kan model seksi ya. Tuh. Jadi ditanya apakah memang ada beberapa selebgram atau orang entertainment gitu yang mungkin nge-DM aku atau ngombalin aku, aku nyebutin disitu pun juga jelas cuman inisial aja gitu ya, nggak menyebutkan nama gitu, tapi sampai diirim seperti itu ya aku juga nggak tahu. Tapi sampai sekarang masih berhubungan nggak sih? Coba tanyakan ke netizen yang lebih tahu ya. Pokoknya saya no comment lah ya, yang dipintar kan. Oke, kalau misalkan ini kan maksudnya bicara soal waktu dan timingnya aja ya, ini mulai keungkap maksudnya terus menjadi ramai, ini jadi sebuah keuntungan nggak sih buat KRN sendiri gitu? Gini ruginya ada juga, karena kan segimanapun saya juga nggak mau dijudge pelakor gitu ya, sebut suami orang lah, pengganggu rumah tangga orang gitu, meskipun saya memang dulu mantan model seksi ya, karena gimana pun juga sekarang kan saya juga lagi benar-benar mempersiapkan jenis lagu saya gitu ya, yang ataupun juga kapan gitu. Jadi gimana ya, cukup tergantung untuk nama karir saya gitu loh. Udahlah cukup model seksi aja, jangan sampai ada seperti kayak begini. Tapi motivasinya apa sih Mbak ngungkapin hal ini Mbak? Maksudnya kenapa harus diungkapin? Kenapa enggak ya udah biasa aja? Ditelan aja gitu. Udah ditelan aja. Ya, soalnya gini loh, aku juga jadi shock gitu ya, karena pada saat itu 2 hari yang lalu deh, beberapa kerabat, keluarga juga tentunya ya, pada kaget gitu sampai masuk. Saya juga akhirnya ngecek di YouTube kan, kok bisa sampai beberapa banyak akun yang gitu-gitu ngebuat satu pautin aku gitu loh. Dan kebetulan juga memang apakah pas-pasan banget juga dari Mbak Natalinya langsung membuat story itu, saya juga nggak tahu. Jadi gini, saya memang follow-followan sama Kang Sulenya doang, karena saya kenal aja Kang Sule. Natali saya kenal itu pun nggak pernah face to face, dan nggak yang tahu dia latar belakangnya kayak gimana gitu sih, nggak tahu gitu. Nanti pada saat dia menikah dengan Kang Sule, dia siapa sih nggak tahu gitu doang sih gitu. Dan apa ya, aduh sampai nggak bisa ngomong. Tadi kan dijelasin nih maksudnya dekat sampai baper, tapi banyak juga yang belum tahu nih
hubungannya kakak sama Kak Sule sampai akhirnya nggak deket lagi tuh seperti apa sih awal mulanya? eh jadi kan gini, aku tadi udah ngomong kan kalau aku nggak pernah komunikasi lebih awal. Meskipun gua tahu ini artis, ada beberapa kok yang selebgram juga yang orang dunia entertain yang memang suka nge-DM, wajar sih ya, namanya juga cowok gitu ya. Cuman ya aku pribadi terkadang memang kita wanita harus jual mahal dong gitu. Aku nggak pernah mau chat duluan gitu. Jadi selama pada saat akhirnya saya tahu dia menikah dengan Mbak Natali, itu juga kalau nggak muncul-muncul di TV doang tuh paling hanya lihat oh dinikah udah gitu doang. Aku juga nggak ada speak up oh selamat ya Kang, nggak ada juga sih dari aku. Cuman ya tiba-tiba dia langsung mengganti nomor WhatsApp gitu kan. Itu notifikasi di WhatsApp kan kalau misalnya si A mengganti nomor telepon kan kelihatan ya ada informasinya, kayak gitu doang sih. Mbak, kenapa sih mau mengungkapkan hal ini di tengah kabar rumah tangga Sule dan Natali sedang diterpa isu miring? Bukannya berita saya lebih duluan kali ya sebelum ini sampai ada story drama ya. Saya juga prihatin sih dengan Mbak Natalinya, maksudnya ada sampai nangis kayak gitu kan. Cuman ya saya kembali sadar saat itu nggak ada minat atau gimana, bukan saya kali gitu. Itu doang sih pikirannya. Apa sih kebetulan juga. Ini mengungkapkan ini ada rasa takut atau gimana sih, enggak sih Mbak? Maksudnya? Saya nggak ada rasa takut. Saya nggak ada rasa takut karena saya bicara yang apa adanya, ya. Dan saya juga punya bukti. Kak, berarti selama ini dekat sama Sule juga nggak pernah cerita kalau cerita sama Natali gitu? Nggak tahu, nggak pernah ngomong. Nggak pernah ngomong. Betul, iya nggak pernah ngomong. Kak, berarti sekarang hubungannya sama Kang Sule seperti apa sih? Baik-baik saja kak atau seperti apa? Aku nggak tahu, kalau buat aku sih kan Hanya nggak ada mantan juga PDKT ya? ending. Mantan Apa? mantan PDKT-an aja kan? Jadi ya gimana ya, nggak ada percakapan di akhir dari WhatsApp kita yang kurang baik, itu nggak ada kok. Cuman hanya karena waktu itu dia tidak mengaku, kebetulan aku udah kesibukan juga sehingga nggak aku angkat gitu. Karena bagi aku gini, karena pada saat pendekatan dengan Kang Sule itu ya, kita TTM lah itunya ya, saya nggak ada membuat keputusan dengan Kang Sule bilang itu jadian ya gitu, nggak ada gitu. Karena posisinya saya juga punya pacar ya, saya punya pacar juga, dan bagi saya single. Mana mungkin saya juga mau, kalau bisa saya cari single, kenapa tidak gitu loh. Kenapa harus cari yang mungkin punya kisah rumah tangga yang ini kan, gitu doang sih gitu. Karena kan untuk mencintai Kang Sule itu tidak mudah pastinya gitu, apalagi dia punya anak udah cukup besar gitu kan. Untuk merebut hati Kang Sule-nya mungkin mudah, tapi anak-anaknya kan belum tentu gitu. Sementara kalau misalnya mau bikin hubungan itu kan bagaimana menyatukan satu perasaan ini untuk menyukai, saling menyukai gitu. Jadi ya memang batasnya seperti itu. TTM aja ya. Ya mungkin aku ngerasa kayak seneng doang. Tapi kalau saat ini dipertemukan dengan Kang Sule atau dan Natalinya sendiri, Mau nggak sih? Boleh kok. jadi nggak masalah ya kalau untuk ketemu. Saya kan nggak punya salah juga lah ya. Ya udah, kalau ditanya yang mungkin masih rasional, yang masih wajar-wajar saja, kenapa tidak? Biar pada media ya, para netizen semua biar tahu gitu loh, jangan asli judge gitu loh. Sementara lihat penampilan saya mungkin Instagram seperti apa, karena kadang kala kita yang punya entertain itu tidak bisa menjadi apa diri kita, harus menjadi apa yang diinginkan publik. Oke. Thank you, Mbak. Thank you.